Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukran lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Bahr Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan kitab ini kita bisa mengambil manfaat dan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Yang mana di antara manfaat ilmu itu adalah untuk menghidupkan hati seseorang, dari yang lalai menjadi ingat, dan dari yang tersesat menjadi berada di atas kebenaran. Kita berharap mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, sertai dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang baik kepada agama ini, serta diberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk bisa mengamalkannya menjadi amal yang saleh, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kita kelak sebagai hamba yang semakin dekat dengannya, keridhaannya, cintanya, dan juga jannahnya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita masih pada pembahasan mengenai madakhilus syaitan ilal qalbi, jalan masuk syaitan menuju kepada hati manusia. Sekarang kita sampai pada perkataan muallif, fa in qulta, apabila engkau mengatakan famal ilaju fi daf'i syaitan, maka apa yang seharusnya dilakukan untuk mengusir syaitan? Wa hal yakfi fi dzalika dzikrullah ta'ala wa qaulul insani la haula wala quwwata illa billah? Apakah cukup untuk mengusir syaitan dengan zikrullah dan mengucapkan perkataan la haula wala quwwata illa billah? Maka kata Syekh, fa'lam, ketahuilah, anna ilajal qalbi fi dhalika saddu hadhil madakhili bi tadhhiril qalbi min hadhihi sifatil madmumah. Ketahuilah bahwasanya ilajul qalbi, untuk menjadikan hati itu tidak dimasuki oleh syaitan, maka caranya adalah dengan menutup semua pintu-pintu syaitan masuk ke dalam hati tersebut. Bagaimana caranya? Bitadhhiril qalbi, dengan mensucikan hati min hadhihi sifatil madmumah, dari sifat-sifat yang buruk. Pada pertemuan yang lalu kita membaca perkataan penulis mengenai pintu-pintu besar yang dilalui oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia, yaitu sifat-sifat buruk yang melekat pada jiwa manusia. Itu adalah pintu besar yang membuat syaitan bisa masuk ke dalam hati dan menguasai hati manusia serta merusaknya. Nah, untuk supaya syaitan itu keluar dari hati ini dan tidak lagi kembali, maka caranya adalah dengan membersihkan hati ini dari sifat-sifat tercela tersebut. Mulai dari al-ghadab, ya, kemarahan, temperamen, ya, sifat temperamental, kemudian kecenderungan kepada syahwat, kemudian hasad dan ketamakan kepada dunia, kemudian senantiasa kenyang dengan makanan, termasuk juga al-ajalah, ketergesa-gesaan. Ada lagi, ya, sifat yang lain, yaitu al-bukhlu wa khauful faqri, kekikiran dan rasa takut kepada kemiskinan. Kemudian juga ada at-ta'assub lil madahib, fanatik, ya, terlalu berlebihan kepada pendapat-pendapat manusia. Kemudian juga di antara pintu besar yang dilewati oleh syaitan untuk masuk ke dalam hati adalah su'udzan bil muslimin, berburuk sangka kepada kaum muslimin. Sebenarnya disebutkan ini adalah di antara, ya,
Yang namanya di antara itu berarti masih ada sifat-sifat yang lainnya. Namun di sini hanya disebutkan beberapa saja. Tapi intinya adalah pintu-pintu besar yang dilalui syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia itu adalah semua sisi-sisi sifat negatif yang dimiliki manusia. Semua sifat-sifat fujur yang Allah isyaratkan ya, di dalam Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada jiwa manusia itu sifat-sifat fujur dan sifat-sifat takwa. Nah, sifat-sifat fujur inilah yang menjadi jalan syaitan untuk masuk ke dalam hati manusia. Wa dzalika mimma yatulu dzikruhu, dan yang demikian itu adalah termasuk dari perkara yang panjang pembahasannya. Namun di sini diterangkan dengan ringkas. Fa idza qata'ta minal qulubi usul hadhihi as-sifatil madmumah kana lisyaitani bil qalbi ijtiyazat wa khatirat wa lam yakun lahu istiqrar wa yamna'u minal ijtiyaz dzikrullah ta'ala. Disebutkan oleh penulis, ketika ya engkau memutus usul hadis sifatil madmumah, jadi akar-akar dari sifat-sifat yang tercela ini dari hati, maka syaitan itu hanya memiliki ya, kemampuan untuk melewati hati itu saja. Syaitan tidak akan menetap kepada hati tersebut. Dan ketika syaitan melalui hati itu, maka pemilik hati bisa mengusirnya dengan mudah melalui zikrullah. Dengan dia mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, syaitan akan segera pergi meninggalkan hati ini. Tapi syaratnya tadi apa? Dia harus memutus akar-akar sifat-sifat buruknya. Kalau semisal dirinya itu memiliki salah satu sifat buruk yang paling menonjol adalah sifat kemarahan misalnya, maka dia harus melatih dirinya ya, harus melakukan riyadhah, usaha-usaha untuk mengekang hawa nafsunya, terutama berkaitan dengan kemarahannya. Dia harus melatih mengendalikan kemarahannya sampai dia sanggup untuk menahan dan tidak melampiaskan kemarahannya tersebut. Kalau ini bisa dilakukan oleh seorang hamba, maka berarti dia telah memangkas sifat buruk yang menonjol pada jiwanya, yaitu sifat kemarahan, yang mana merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat buruk yang menjadi jalan masuk syaitan ke dalam hatinya. Kalau sudah demikian, maka syaitan hanya sekedar lewat saja di depan hati manusia ini, tidak sanggup untuk menetap. Karena apa? Istilahnya tidak ada sesuatu yang bisa dia jadikan sebagai pegangan dalam hati tersebut, berupa sifat kemarahan yang sebelumnya ada, karena sudah dipangkas ya, sifat tersebut, sehingga syaitan tidak akan bisa menetap dalam hati itu. Syaitan hanya bisa melalui hati tersebut. Kalaulah seandainya berhenti pada hati itu, maka dia tidak akan pernah bisa lama, karena tidak ada tempat untuknya ya, bergantung pada hati tersebut. Sehingga mudah bagi orang yang memiliki hati ini untuk mengusir syaitan dengan ya, berzikir kepada Allah SWT. Tapi kalau sifat-sifat buruk ini masih mengakar, meskipun berkali-kali dia berusaha untuk mengusir syaitan dengan zikrullah, tetap syaitan akan kembali dan syaitan memiliki ya, pegangan untuk tetap menyandar kepada hati tersebut. Ada slotnya selanjutnya. Ini nggak ditutup. Tempat ini tidak ditutup, terbuka, yaitu melalui sifat-sifat buruk tadi, maka syaitan akan terus bercokol dalam hati. Kalau diusir dengan zikrullah, mungkin dia akan pergi. Tapi karena syaitan memiliki kesempatan untuk kembali ya, bersemayam dalam hati seperti ini, maka dia akan kembali lagi. Karena ada tempat yang disediakan untuknya melalui sifat-sifat buruk ini. Oleh karena itu, ilaj ya, untuk menterapi hati agar supaya tidak dikuasai oleh syaitan, sehingga sulit seseorang itu untuk mengendalikan hatinya, yang pada akhirnya syaitan leluasa untuk menyesatkannya, paling tidak ada dua tadi. Dia harus membersihkan akar daripada sifat-sifat buruknya, terutama yang menonjol pada dirinya.
sifat buruk yang menonjol pada dirinya ini, itu dia benar-benar bersihkan, dia benar-benar kekang, dia benar-benar kendalikan. Setelah itu yang kedua adalah dengan menghidupkan hati itu dengan zikrullah. Maka syaitan akan sulit sekali untuk masuk dan menguasai hati yang semacam ini. Ya, sehingga syaitan hanya lewat dan hanya melintas saja, tidak bisa menetap ke dalam hati tersebut. Lianna haqiqat dzikri la tatamakkan min al-qalbi illa ba'da imaratil qalbi bittaqwa wa tadhhiri min as-sifatil madmumah. Wa illa fayakunu dzikru hadithan lin nafsi la sultana lahu 'ala al-qalbi fala yadfa'u sultana asy-syaitani. Walidzalika qala Allah Ta'ala wa ma wajadna li aktsarihim min 'ahdin wa in wajadna aktsarahum la fasiqin. Khassa bidzalika al-muttaqi. Jadi penulis mengatakan karena hakikat zikir itu tidak akan memiliki kekokohan, kekuatan minal qalbi yang bisa memberikan pengaruh kepada hati kecuali setelah hati itu dihidupkan dengan takwa dan disucikan dari berbagai macam sifat-sifat yang tercela. Jadi hati itu dengan zikir itu harus klop, harus tersambung, terkonek. Zikir kalau tidak terkonek dengan hati, maka sesuatu yang membuat zikir itu terpisah dari konektivitas hati ini membuat zikir itu tidak berfungsi. Apa yang menjadikan zikir itu tidak berfungsi untuk memberikan kebaikan bagi hati, yaitu ketika ada karat-karat berupa sifat-sifat tercela yang melekat pada hati itu. Sehingga zikir ini tidak bisa benar-benar nempel, tidak akan bisa benar-benar tersambung dengan hati, kemudian bisa memberikan pengaruh kebaikan bagi hati. Tidak bisa. Ya, terutama untuk mengusir syaitan, sulit. Atau kalaupun bisa, itu lemah sekali. Ya, kekuatan zikir itu akan melemah ketika hati itu dalam kondisi tidak mampu untuk menerima zikir tersebut dengan baik, disebabkan karena banyaknya sifat-sifat tercela yang digunakan syaitan untuk bertahan di dalamnya. Nah, agar supaya zikir ini memiliki kekuatan yang besar, maka yang harus dilakukan adalah pemilik hati membersihkan semua sifat-sifat buruk yang melekat pada hati tersebut, baru kemudian zikir ini memiliki kekuatan. Ketika dilakukan zikrullah di dalam hati yang demikian, maka syaitan itu akan mudah terusir dengan kekuatan zikir tersebut. Jadi zikir itu tidak akan bisa kokoh melekat pada hati dan memberikan kekuatan padanya kecuali setelah hati itu dimakmurkan dengan takwa dan disucikan dari sifat-sifat yang tercela. Kalau tidak demikian, maka zikir ini hanya akan menjadi bisikan jiwa saja. Ya, seperti lintasan-lintasan perkataan dalam hati, begitu saja. Tidak memberikan pengaruh apapun dalam jiwa manusia atau tidak bisa memberikan pengaruh besar untuk melindungi hati dari gangguan syaitan. Mungkin ada sebagian orang yang terganggu jiwanya oleh syaitan. Dia mengatakan, saya sudah berusaha untuk zikrullah, saya sudah berusaha untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah, tapi kenapa syaitan ini masih terus bercakal dalam hati saya? Was-wasnya semakin kuat, serangannya kepada jiwa saya ini semakin besar. Ya, semakin saya berusaha untuk zikrullah, semakin besar pula tantangan syaitan untuk terus menghalangi saya dari melakukan ketaatan kepada Allah. Apa rahasianya untuk bisa melemahkan syaitan ini? Dengan zikrullah tadi, maka caranya adalah dengan memangkas sifat-sifat buruk ini. Memangkas sifat-sifat buruk. Oleh karena itu, ketika seseorang dalam kondisi dikala dia telah dikendalikan oleh sifat-sifat buruknya, maka hendaklah dia segera untuk membersihkan dengan cara bertobat kepada Allah. Yang pertama kali
yang bisa membersihkan ya, atau membabat akar-akar sifat-sifat tercela ini dimulai dari at-taubah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, ya, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat buruk tersebut. Setelah itu baru dia berusaha untuk mengendalikan sifat-sifat buruk itu manakala dia kembali muncul. Karena yang namanya sifat yang melekat pada jiwa itu sulit untuk dipisahkan. Yang bisa dilakukan oleh seorang hamba dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tentunya adalah selain dia beristi'anah minta pertolongan kepada Allah, yang kedua adalah berusaha untuk jihadun nafs, memerangi sifat-sifat buruk tersebut dengan mengendalikannya, melemahkannya, dan membuat dia itu tidak dituruti. Itu yang akan membuat sifat tercela itu melemah, sehingga syaitan pun ikut melemah. Karena syaitan tidak memiliki tempat yang leluasa untuk menyesatkan manusia melalui sifat-sifat tersebut. Karena sudah disempitkan oleh pemilik hati sifat-sifat buruk ini di dalam hatinya. Sehingga syaitan pun juga akan menyempit ya, keleluasaannya untuk menyesatkan, akan melemah. Disitulah dengan zikrullah akan memudahkan syaitan semakin lemah dan akan bisa diusir dari jiwa yang demikian. Metodologi ini pun juga sangat baik untuk digunakan manakala seseorang itu menterapi orang-orang yang mungkin ya, kerasukan jin, ya, kesurupan atau yang serupa dengan. Karena memang kerasukan itu kan gangguan syaitan. Bagaimana bisa syaitan mengganggu manusia kan begitu? Maka mesti ada pintunya, gitu. Pintu yang dimasuki oleh syaitan. Pintu yang dimasuki oleh syaitan. Nah, pintunya ini ditutup dulu. Pintunya ditutup, hatinya dibersihkan dari sifat-sifat itu dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah, berusaha untuk mengekang hawa nafsunya. Baru kemudian apa? Dipenuhi dengan zikrullah. Karena zikrullah itu ibarat bagi hati itu adalah berkenaan dengan at-tahliyah, bagian dari sesuatu yang menghiasi hati. Kalau kita bikin rumah, pertama kali yang harus kita lakukan ketika rumah itu sudah jadi, itu dibersihkan dulu atau sudah langsung diperindah dengan perabotan-perabotan baru. Dibersihkan dulu kan gitu ya. Dibersihkan dulu sampai benar-benar bersih rumah tersebut, baru dihiasi dengan perabotan-perabotan yang bermanfaat. Kalaupun seandainya ya ada rumah itu kotor kemudian diberikan perabotan yang bagus, ya rumah ini tidak ada nilainya, tetap kotor gitu. Justru yang dikhawatirkan perabotan yang dimasukkan ke dalamnya yang awalnya adalah bersih, mewah, mahal harganya akan turun kualitasnya. Karena sebab kotoran yang melekat di dalam hati itu atau di dalam rumah itu melekat pula pada perabotan-perabotan yang menghiasi rumah tersebut. Akhirnya nggak jadi baik. Harus membersihkannya dulu. Makanya dalam salah satu kaidah dari 10 kaidah tazkiyatun nafs, Syekh Abdul Razak mengatakan dalam proses mensucikan jiwa manusia itu ada proses yang namanya at-takhliyah wa tahliyah. Yang pertama pakai kha ya, at-takhliyah, yang kedua pakai ha, at-tahliyah. Apa maknanya at-takhliyah pakai kha? Yaitu mengosongkan hati dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Sifat-sifat tercela, akidah yang menyimpang, ya, berbagai macam pemikiran-pemikiran ya, yang menyesatkan, syubhat-syubhat dibersihkan, ya, kecenderungan kepada syahwat yang diharamkan dibersihkan. Setelah itu baru at-tahliyah, ya, diperindah hati itu dengan berbagai macam kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah SWT, zikrullah, membaca Al-Quran, dan semua dari bentuk-bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di sini la sultana lahu 'alal qalbi. Jadi jika hati manusia itu tadi tidak dihidupkan, tidak dimakmurkan dengan takwa dan tidak disucikan, dibersihkan dari sifat-sifat tercela, maka zikir itu hanya seperti bisikan dalam hatinya saja. Tidak ada
kekuatan pada zikir tersebut untuk menjadikan hati itu baik. Sehingga zikir itu tidak bisa menolak kekuasaan syaitan pada hati manusia tersebut. Kemudian penulis membahas firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Al-A'raf ayat 102. 102. Hah? Keliru, Pak. 102. Allah berfirman, "Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin," dan kami tidak mendapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, sebaliknya yang kami dapati kebanyakan mereka adalah orang-orang yang benar-benar fasik. Iya betul ya. Ayat itu kan? Oh beda. Kok di kitab saya ayat ini? Ayat berapa Pak kalau di situ? 200. Kok kayaknya kurang nyambung ya. Iya betul. Keliru ini. Berarti cetakan Arab saya yang keliru. Ada yang bawa pulpen Pak? Pinjam Pak. Makanya kok saya baca kok kayaknya kok apa hubungannya sama keterangan yang di atas? 201 ya. Allah mengatakan innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Ini sesungguhnya orang-orang yang bertakwa ketika ya mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa dari syaitan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi zikrullahnya ini bisa memberikan manfaat. Yaitu apa? Membongkar apa? Tipu dayanya syaitan untuk menyesatkan hati tersebut dengan zikrullah ini. Tapi syaratnya apa? Syaratnya innal ladzina taqaw. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Hatinya harus dibersihkan dulu. Hatinya harus dimakmurkan dengan ketakwaan, disucikan dari sifat-sifat yang buruk. Baru kemudian tadzakkaru ya, mereka berzikir kepada Allah. Fa idza hum mubsirun ya, sehingga kemudian mereka mubsir, mampu melihat ya bisikan dan bujukan-bujukan syaitan yang dihembuskan ke dalam hati sehingga tidak dituruti keinginan syaitan. Berbeda dengan kondisi hati yang lemah, tidak ada ketakwaan, tidak ada usaha untuk mensucikan sifat-sifat yang buruk. Ketika syaitan memberikan was-wasnya akan mudah sekali diserap oleh hati yang seperti ini. Meskipun dia katakanlah berusaha untuk mengusir pengaruh-pengaruh was-was syaitan ini dengan zikrullah, nggak bisa hilang. Ataupun kalau hilang itu akan cepat kembali lagi. Ya, mudah untuk kembali lagi. Karena itu Syekh di sini mengatakan khassa bidzalikal muttaqi. Jadi dikhususkan di sini ya dalam ayat 201 surah Al-A'raf ini orang yang zikir dan zikirnya memberikan manfaat bagi hatinya, ini khusus bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Famathalus syaitani kamathali kalbin ja'in yaqrubu minka. Nah, ini suatu permisalan yang diberikan oleh penulis untuk semakin memahamkan kita tentang apa yang dibahas ya, di pembahasan ini. Jadi penulis mengatakan permisalan syaitan itu seperti anjing yang lapar yang dia mendekatimu. Fa illam yakun baina yadayka khubzun wa lahmun fa innahu yanzajiru bi an taqula lahu ikhsa fa mujarradus saut yadfa'uhu. Kata Syekh, apabila pada dirimu itu tidak ada roti dan tidak ada daging, artinya tidak ada makanan yang disukai oleh anjing yang lapar, maka untuk mengusir anjing itu cukup kau katakan ihsa, hus pergi, nah gitu. Maka dengan suaramu mengusir anjing itu saja sudah cukup bagi dia untuk pergi. Kenapa? Karena ketika anjing ini lapar ingin mendapatkan makanan dari kita, si anjing ini tidak mendapatinya.
sehingga nggak ada kesempatan anjing ini untuk mendapat apa yang diinginkan. Pada saat kita usir, dia akan pergi dan dia akan seterusnya pergi, nggak kembali, nggak ada apa, harapan ya untuk mendapat apa yang dia inginkan dari makanan. Namun yang diterangkan di sini, fa in kana baina yadayka lahmun wa huwa ja'i'un fa innahu yahjumu 'ala al-lahmi wa la yanzajiru bi mujarradil kalam. Namun apabila di hadapanmu atau pada dirimu itu ada daging, sedangkan si anjing ini dalam keadaan lapar, maka dia akan terus berusaha untuk mendapat daging yang kau pegang itu, dan tidak akan mempan hanya sekedar diusir dengan kata-kata hus pergi, pergi mundur balik lagi gitu. Hus pergi balik lagi gitu. Kayak kucing gitu Pak ya. Kalau Anda bawa makanan gitu ya, makanannya tercium kucingnya datang ngeong pergi balik muter gitu ya, sampai dia dapat makanan yang dia inginkan. Tapi kalau kita nggak bawa makanan apa-apa, dia datang kita usir, sudah dia pergi. Karena si kucing atau si anjing ini melihat nggak ada harapan untuk dapat makan, kan dia nggak mau makan, orang ini nggak mau makan. Nah sama dengan kondisi hati. Fal qalbul khali min quti syaitan yanzajiru anhu bi mujarradil fikri. Maka apabila hati itu bersih, ya, kosong dari makanan syaitan. Maksudnya makanan syaitan itu sifat-sifat yang tercela tadi Pak. Sifat-sifat yang tercela yang menjadi sarana syaitan untuk bisa bercokol dalam hati manusia, itu nggak ada dalam hatinya. Maka ketika syaitan itu mendekat pada hati tersebut, itu cukup dengan apa? Zikrullah, sudah pergi syaitan. Kenapa? Karena syaitan melihat, wah ini nggak ada kesempatan, nggak ada harapan untuk bisa berlama-lama dalam hati orang yang demikian ini, karena nggak ada tempat untuk dia bisa bercokol di dalam. Fa amma syahwatu fa idza ghalabat 'ala al-qalbi dafa'at haqiqat adh-dhikri ila hawashil qalbi falam yatamakkan min suwaidaihi fayastaqiru syaitan fi suwaida al-qalb. Jadi dikatakan Syekh di sini, adapun syahwat itu apabila dia mendominasi pada hati, dia bisa mengalahkan segala sesuatu sehingga menjadikan hati itu dikuasai olehnya. Maka dafa'at haqiqat dzikri ila hawashil qalbi, maka syahwat itu akan bisa mengusir zikir sampai kepada tepi-tepi hati. Maksudnya apa? Maksudnya zikirnya ini lemah, syahwatnya yang akan kuat. Manakala syahwat ini yang lebih mendominasi. Sehingga apa? Falam yatamakkan min suwaidai, sehingga zikir ini tidak sanggup untuk berada di inti daripada hati tersebut. Maka disitulah kemudian syaitan bisa bercokol pada inti hatinya. Kalaupun ada zikir di bagian pinggir-pinggirnya, nggak pengaruh nih. Karena apa? Karena inti hatinya sudah dikuasai oleh syahwat yang ditunggangi oleh syaitan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fil qalbi lammatani, di dalam hati itu ada keinginan yang terlintas di dalam hati. Lammah itu hamun khatirun, jadi keinginan yang terlintas dalam hati. Yang pertama adalah lammatun minal malaki. Yang pertama adalah keinginan yang melintas dalam hati yang bersumber dari malaikat. I'adun bil khairi wa tasdiqun bil haq, yaitu yang senantiasa menetapi kepada kebaikan dan membenarkan perkara yang hak. Membenarkan perkara yang hak. Berkaitan dengan hadis ini ada keterangan yang disampaikan oleh
tertulis di website dorar.net, yaitu Syekh Alwi bin Abdul Qadir As-Saqaf. Beliau menerangkan berkaitan dengan hadis ini. Jadi yang dimaksud dengan i'adul bil khair, i'adul bil khair ini ay wa'dun bil khair. Yang dimaksud adalah at-ta'ah, ketaatan. Jadi i'adul bil khairi, jadi menetapi kebaikan, itu maknanya adalah at-ta'ah, ketaatan. Wa tasdiqun bil haq, membenarkan yang hak, itu maknanya imanun billahi ta'ala wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal wa'di minar rahmani bil jinan, yaitu beriman kepada Allah dan semua rukun iman. Beriman kepada malaikat, kitab-kitab, para rasul, kemudian hari akhir, beriman kepada takdir, dan juga wal wa'di minar rahman bil jinan, beriman kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah berupa surganya. Itu makna tasdiqun bil haq. Jadi i'adun bil khair maknanya ta'ah, wa tasdiqun bil haq maknanya adalah beriman kepada rukun iman yang 6 sekaligus mengimani janji-janji Allah Subhanahu wa taala berupa surganya. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallahi subhanahu wal yahmadillah. Maka siapapun yang mendapati hal itu di dalam hatinya, maka dia hendaklah mengetahui bahwasanya ia adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wal yahmadillah, maka hendaklah dia benar-benar alhamdulillah, mengucapkan apa? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala. Manakala ada di dalam hati itu semacam keinginan-keinginan untuk berbuat ketaatan dan terdorong untuk meyakini kebenaran berupa rukun iman yang 6 dan janji-janji Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan surga bagi orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, sehingga itu mendorong dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus tahu bahwa ini adalah bersumber dari Allah. Maka dia wajib untuk mensyukurinya, mengucapkan alhamdulillah. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya bisikan-bisikan kebaikan dalam hati yang mendorong seseorang itu ingin mewujudkannya dengan ketaatan dan keimanannya kepada rukun-rukun iman yang 6 tadi, itu adalah karunia Allah. Kalau itu merupakan karunia Allah, berarti wajib bagi kita untuk selalu berusaha untuk meraihnya dari Allah SWT. Bagaimana untuk bisa selalu meraihnya? Yaitu dengan memperbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu hati itu dikokohkan di atas agama. Inilah salah satu rahasia kenapa Nabi SAW itu sering mengucapkan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena apabila hati itu sering terlintas padanya keinginan-keinginan kebaikan, terdorong untuk semangat melakukan amal-amal soleh dan semakin meningkatkan keimanan, maka hati itu akan semakin baik, semakin makmur dengan ketakwaan, dan tentunya sifat-sifat buruk yang ada dalam hati itu semakin melemah, semakin melemah. Maka adalah bersyukur kepada Allah atas karunia ini. Walammatun minal adu. Yang kedua adalah bisikan yang terlintas yang bersumber dari musuh. Maksudnya bersumber dari musuh, bersumber dari apa? Iblis dan bala tentaranya, dari syaitan. I'adun bisyarri wa takdzibun bil haq. Jadi keinginan-keinginan tersebut yang terlintas dalam hati itu isinya gitu ya, adalah i'adun bisyarri, untuk menetapi keburukan-keburukan, yaitu kekufuran, kefasikan, kemaksiatan gitu. Wa takdzibun bil haq, mendustakan kebenaran, ai asy-syar'i wad dini wal iman, yaitu mendustakan syariat, mengingkari syariat, mengingkari agama dan mengingkari keimanan.
Kalau ada bisikan-bisikan seperti ini yang muncul di dalam hati manusia, ya, maka yang terjadi dikatakan di sini wanaha 'anil khair, dan mencegah dia dari kebaikan. Faman wajada dzalik, siapa yang mendapati ya adanya bisikan semacam ini dalam hatinya, falyasta'iz billah minasyaitonir rajim, maka adalah dia meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Segera kembali kepada Allah. Ya, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ta'ala qauluhu ta'ala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah taala surah Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran dan memerintahkan kamu untuk melakukan tindakan-tindakan yang keji. Ini yang dilakukan syaitan, hanya sekedar menakut-nakuti. Ya, syaitan itu menakut-nakuti manusia dengan kefakiran agar supaya apa? Melemah keimanannya. Ya, agar supaya muncul prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, atau paling tidak melemahnya keimanan hamba ini dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga putus asa dia dari rahmat Allah. Ketika hati itu dalam kondisi semacam ini, maka kepanikan, kegundahan, kerisauan, depresi, dan kekalutan itu nanti yang akan muncul, yang mendominasi keadaan jiwanya. Disitulah kemudian syaitan itu mudah untuk menyesatkan orang-orang yang demikian. Wa ya'murukum bil fahsya, memerintahkan kalian untuk berbuat keji, berbuat dosa. Betapa banyak orang itu yang dia membunuh orang yang lain disebabkan oleh apa? Keadaan jiwanya yang dikacau dulu sama setan. Setelah kacau baru bunuh. Misalnya ya, ada orang itu yang mungkin diuji kemiskinan. Ketika dia menghadapi kemiskinan itu dengan kurangnya ilmu, kurangnya kesabaran, kurangnya ketakwaan kepada Allah, maka yang terjadi apa? Syaitan mudah untuk menguasai hatinya. Nah, ketika syaitan menguasai hatinya, maka syaitan akan menggambarkan ya, gambaran-gambaran yang membuat risau dan khawatir hati tersebut kepada kondisinya saat itu, yaitu kemiskinan. Nah, disitulah kemudian syaitan membisikkan, ya, kondisimu seperti ini lebih baik kamu bunuh diri saja. Kondisimu yang seperti ini lebih baik kau bunuh anak-anakmu, setelah itu kau juga bunuh diri. Kan ada, Pak. Ya, pernah kita mungkin baca berita seperti ini. Karena kemiskinan, seorang ibu rela untuk meracuni anak-anaknya yang masih kecil, dan pada akhirnya dia meracuni dirinya sendiri. Anak-anaknya mati, ibunya nggak mati, selamat. Ya untung ya dia bisa bertobat kalau memang Allah bukakan pintu taubat untuk itu. Tapi hal yang seperti ini terjadi. Bahkan Allah sendiri mengatakan ketika mencela keadaan orang-orang musyrik jahiliyah yang diantara keburukan mereka itu adalah membunuh para bayi-bayi mereka yang perempuan itu dengan mengubur hidup-hidup. Allah mengatakan wala taqtulu auladakum khasyata imlaqan gitu. Jangan kalian itu membunuh anak-anak kalian itu karena takut miskin. Karena takut miskin. Nah, takut miskin itu yang memunculkan siapa? Syaitan. Syaitan itu hanya bisa ngasih was-was saja, nakut-nakuti, membuat hati itu khawatir. Makanya ketika perang itu kan, Nabi dan para sahabat ditakut-takuti oleh syaitan manusia. Tidaklah kalian takut dengan apa? Pasukan yang berkumpul, bergabung, semua aliansi bergabung. Tidaklah kamu takut. Tapi yang terjadi apa? Allah mengokohkan hati mereka. Semakin apa? Semakin kuat keimanan mereka kepada Allah dan semakin kuat ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manakala hati orang-orang yang bertakwa, ya. Sehingga untuk menghadapi gangguan syaitan yang semacam ini, maka cukup apa? Diusir dengan zikrullah, kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kembali kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu sudah cukup untuk mengusir ya, was-was syaitan ke dalam hati manusia. Katakan sini wa ya'murukum bil fahsya.
Setelah hati itu dikacau oleh syaitan, maka syaitan menyuruh kalian untuk berbuat kekejian, berbuat dosa. Ini pengaruh-pengaruh yang diberikan syaitan dalam hati manusia itu demikian. Nah, ini isyarat ya. Silakan Anda. Jadi Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Kemudian kelanjutan ayat ini Allah mengatakan, "Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla." Sedangkan Allah itu menjanjikan untuk kalian ampunan darinya dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah itu maha luas ya, karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang dua hal.
waswas syaitan, yaitu Allah katakan asyaitan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, yang membuat kemudian manusia itu kikir, ya, khawatir apa? Khawatir miskin, gitu. Takut dengan kemiskinan sehingga dia pun melakukan perbuatan keji, yaitu kikir. Namun Allah Subhanahu wa taala juga memiliki bisikan lintasan dalam hati. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala dan karunia-Nya. Ya, dan karunia Allah akan mengganti semua yang dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka keluarkan. Nah, sini menggambarkan bagaimana dalam hati itu ada dua keinginan, ya, dua keinginan. Ini kenapa Pak bunyi? Nah, karena itu Al Hasan Al Basri mengatakan innama huma hamman yajulani fil qalbi. Hasan al-Basri mengatakan sesungguhnya dua hal ini adalah keinginan yang selalu, ya, yang selalu melintasi hati. Yang pertama adalah hamun minallahi ta'ala, yaitu keinginan yang bersumber dari Allah Ta'ala, bersumber dari malaikat ini. Wahum minal adu, wahamun minal adu, dan keinginan yang bersumber dari musuh, yaitu dari iblis dan bala tentara. Farahimallahu 'abdan waqafa 'inda hammihi, maka mudah-mudahan Allah merahmati seorang hamba yang dia berada, ya, di atas keinginannya. Fama kana minallahi ta'ala amdahu, dikala keinginannya itu adalah berasal, ya, bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, dia mengerjakannya. Wa makana min aduwihi jahadahu, dan apabila keinginannya itu bersumber dari musuhnya, maka dia akan berusaha memeranginya. Ya. Manakala dalam hati itu ada kecenderungan, ya, keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, ketakwaan, menambah keimanan, dia laksanakan itu semua. Tidak dia tunda-tunda. Dia berusaha untuk segera menyambut keinginan tersebut dengan mewujudkannya dalam amal saleh. Dan manakala di dalam hatinya itu terlintas keinginan untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melakukan kekufuran, kesyirikan, dan semua perkara-perkara yang mengundang murka Allah, maka dia memerangi keinginan-keinginan tersebut, berusaha untuk menahan dirinya dari mewujudkan semua keinginan-keinginan musuhnya ini, yaitu syaitan. Maka wal qalbu bi asli fitratihi salihun li qabuli atharil malak wa li qabuli athari syaitan salahan mutasawiyan laisa yatarajjah ahaduma 'ala al-akhar. Jadi hati itu asal fitrahnya, dia itu bisa menampung pengaruh-pengaruh malaikat dan bisa menerima pengaruh-pengaruh syaitan dengan keadaan yang sebanding. Hati itu tidak akan bisa mengunggulkan satu di atas yang lain. Keadaannya sama. Jadi peluang untuk menerima kebaikan dan keburukan itu, hati itu berada di keadaan yang sama. Wa inna ma yatarajjahu ahadul janibaini bi ittiba'il hawa wal iqbabi 'ala syahwat aw al-i'rad 'anha wa mukhalafatiha. Fa in ittaba'al insan muqtadal ghadab wa syahwa dhahara tasallutu syaitan bi wasitatil hawa wa sadal qalbu 'usya syaitan wa marada'ahu. Dan ketika hati itu lebih cenderung kepada salah satu dari dua pengaruh tadi, yaitu dengan kecenderungannya mengikuti hawa nafsu dan kemudian menetapi syahwat atau berpaling darinya dan menyelisihinya. Jadi jika hati itu cenderungnya ke syahwat, maka hati itu akan dikuasai oleh pengaruh syaitan. Tapi kalau hati itu menyelisih syahwat, menyelisih hawa nafsunya, berusaha untuk berpaling dari itu semuanya, maka pengaruh malaikat atau pengaruh dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar. Sehingga hati itu akan dalam keadaan baik. Maka ketika manusia itu mengikuti keinginan-keinginan syahwatnya dan perasaan marahnya,
maka akan tampak penguasaan syaitan melalui hawa nafsu yang diturutinya tersebut, sehingga hati itu akan menjadi sarangnya syaitan dan tempat untuk marta itu tempat untuk ini tempat syaitan gitu. Istilahnya akan menjadi markasnya syaitan. Li'annal hawa huwa mar'as syaitan wa marta'ahu. Karena hawa nafsu itu adalah mar'a, itu tempat pengembalaan. Mar'a, ra'ya yar'a. Mar'a tempat pengembalaan syaitan, wa marta'ahu dan basisnya syaitan ini akan menjadi markasnya syaitan. Wa in jahada syahwat wa lam yusallitha ala nafsihi wa tashabbaha bi akhlaqil malaika alaihimus salam sara qalbuhu mustaqarrul malaika wa mahbatahum. Apabila seorang hamba itu dia memerangi syahwatnya dan dia tidak memberikan kekuasaan kepada syahwat atas penguasaan terhadap dirinya, dan dia berusaha untuk menyerupakan kepada akhlak para malaikat alaihissalam, maka hatinya akan menjadi tempat menetap dan turunnya para malaikat. Para malaikat itu senang untuk menempati hati seorang hamba yang demikian. Makanya ketika hati itu benar-benar bersih, Pak, dan kemudian hati itu benar-benar menjadi mahbatul malaika, tempat berhentinya para malaikat, turunnya malaikat ke dalam hati tersebut, maka banyak orang-orang yang seperti ini itu selalu lisannya itu tidak kosong dari hikmah. Nasihat-nasihatnya, kalimat demi kalimat yang disampaikan itu mengandung hikmah, mengandung pelajaran yang mendalam dan memberikan manfaat kepada siapapun yang mendengar. Kenapa? Karena dipenuhi oleh para malaikat. Para malaikat yang membisikkan kebaikan-kebaikan di dalam hati. Dan kebaikan-kebaikan hikmah yang dia sampaikan dengan lisannya itu pun juga terpancar pada qudwah, keteladanan pada pengamalan fisiknya. Karena kecenderungan kepada kebaikannya itu sangat besar. Tapi beda dengan kondisi dikala hati itu dikuasai syaitan. Syaitan menjadi penguasa hati tersebut. Maka apa yang diucapkan oleh lisannya adalah lisan syaitan. Ucapan-ucapan keji, perkataan-perkataan kotor, kesesatan demi kesesatan. Dan apa yang diucapkannya itu terlihat pula pada perilakunya yang keji. Nah, inilah bagaimana keadaan hati manusia apabila dikuasai oleh syaitan. Nah, tinggal kita ini mau menjadikan hati kita ini sebagai sarangnya syaitan, ataukah menjadi mahbat, tempat bersinggahannya para malaikat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara seperti tadi yang telah diterangkan. Nah, insyaallah ini kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pembahasan ini. Kita nanti akan mengulang sedikit tentang kalimat wal qalbu bi asli fitrati salil qabuli atharil malak dan seterusnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang billahi taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.